Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novi Kusumawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Kota Surakarta. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Ike Febriani yang kebetulan beliau adalah guru yang mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 6 Kota Surakarta. Selamat pagi Bu Ike. Selamat pagi Bu Novi. Bagaimana kabar Bu Ike hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya melakukan pengamatan pada proses pembelajaran panjenengan yang akan dilaksanakan di kelas. Sebelumnya saya akan menginformasikan dulu tentang tujuan dari dilaksanakan seperti ini ya Bu. Di mana tujuan kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ike lakukan. Baik, pada kegiatan pra-observasi ini adalah kegiatan awal di mana nanti Bu Ike melakukan persiapan sebelum Bu Ike melakukan proses pembelajaran di kelas, supaya nanti panjenengan bisa lebih siap dan juga bisa lebih percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang maksimal kepada murid. Silakan Ibu. Pada kegiatan pra-observasi kita kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ike. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Ike capai pada proses pembelajaran nanti? Ya, baik. Ibu Novi, untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, kebetulan kita ada di materi teks berita Bu Novi. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai. Yang pertama adalah peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur berita dari berbagai media. Kemudian yang kedua, peserta didik mengidentifikasi pokok-pokok berita dari berbagai media. Jadi dua tujuan pembelajaran itu yang nanti nanti akan saya sampaikan dalam pembelajaran. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ike capai pada proses pembelajaran ini ya Bu ya. Selanjutnya Bu, untuk area pengembangan yang hendak Bu Ike capai pada proses pembelajaran nanti kira-kira apa saja? Untuk fokus area pengembangan nanti tentunya ada dua itu. Yang pertama adalah tentang pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri nanti peserta didik diminta untuk mengidentifikasi pokok-pokok berita dan juga unsur-unsur berita. Kemudian untuk ranah keterampilan nanti bisa melalui kegiatan presentasi dan juga melalui kegiatan menyusun hasil berita. Gitu. Baik, berarti untuk area pengembangannya itu ada dua yang ingin dicapai, yaitu pengetahuan dan keterampilan, di mana nanti materinya yaitu pokok berita, kemudian juga nanti panjenengan juga akan untuk keterampilannya anak-anak diminta untuk menyusun puzzle ya Bu ya. Baik, kalau dari segi strategi pembelajarannya nanti yang kira-kira akan Bu Ike persiapan apa saja? Dari strategi, kemudian model dan juga metode yang akan Bu Ike persiapan. Ya, baik. Untuk strateginya sendiri, saya nanti rencananya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti rencananya Bu Novi di dalam teks berita ini sebelum saya mengelompokkan siswa menjadi beberapa untuk diskusi begitu ya. Sebelumnya saya tetapkan menggunakan asesmen diagnostik. Ya, nanti dari situ kan akan kelihatan siswa mana yang nanti akan tertarik dengan media cetak, kemudian siswa mana yang tertarik dengan media elektronik atau media yang lain. Jadi dari situ nanti bisa terlaksana pembelajaran berdiferensi konten. Kemudian untuk apa tadi metode ya Bu? Ya, modelnya dulu. Model dari pembelajaran yang saya laksanakan ini nanti menggunakan discovery learning. Kemudian metode yang saya gunakan ya nanti tadi seperti yang saya sampaikan di awal, nanti akan ada diskusi, kemudian ada penugasan dan juga ada tanya jawab. Baik, jadi untuk strategi pembelajaran yang ingin Bu Ike gunakan besok adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi emosional, sosial dan siswa. Kemudian untuk modelnya panjenengan nanti menggunakan discovery learning dan metodenya yaitu diskusi, penugasan dan tanya jawab. Baik, untuk
kegiatan tersebut kira-kira nanti Ibu Ike akan melaksanakan di hari apa, kemudian pada kelas berapa dan jam berapa? Baik, untuk pembelajaran nanti rencananya akan kita laksanakan kalau tidak hari Rabu, Selasa ya Bu Novi ya, nanti jam 1-2, nanti kalau tidak di kelas 7 di kelas 7. Oh, mengerti. Baik. Jadi nanti pelaksanaannya kita kalau tidak di Selasa ya hari Rabu pada jam pertama di kelas 7B. Baik Bu, ini sementara untuk perbincangan kita kali ini cukup Bu untuk kegiatan observasi kita kali ini. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di kelas untuk melaksanakan observasi di mana saya nanti juga akan menemani Bu Ike melakukan observasi atau supervisi di kelas. Kemudian setelah itu nanti kita juga akan melaksanakan perbincangan lagi untuk mengevaluasi kegiatan Ibu pada kegiatan pasca supervisi. Kemudian Bu, dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, kira-kira gambaran apa yang panjenengan dapatkan dari kegiatan perbincangan kita hari ini? Baik, dari percakapan hari ini, dari pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan tadi, saya cukup menggiring saya untuk menyampaikan alur pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan dari mulai tujuan pembelajaran, kemudian strategi, metode, media dan sebagainya. Nah, harapan saya nanti juga ada masukan dari Bu Novi ya setelah nanti ada observasi ya secara langsung di kelas begitu. Baik, terima kasih Bu Ike untuk perbincangan kita hari ini, benar-benar sangat menginspirasi untuk kegiatan kita observasi nanti. Baik, sebelum saya akhiri percakapan kali ini, saya ucapkan terima kasih karena Bu Ike sudah mau meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan saya. Kemudian kita akan ketemu lagi pada kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghadap ke teman-teman Mas. Nanti dari sini boleh. Nah, di sini dari sini menghadapnya ke oke. Unsur-unsur berita Ya. Kameras di Sunda di Banjarsari 4 paragraf untuk polisi. Baik, lalu berikutnya Dari Solo.com sampai Solo. dari solopos.com sampai kata Solo itu berarti paragraf pertama. Kemudian yang ketiga adalah isi dari yang mana yang menjadi isi Mas Hanafi? Dari informasi sampai terakhir. Berarti paragraf ke berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana teman-teman dari Mas Hanafi yang disampaikan Mas Hanafi? Sudah benar? Bagian judul adalah bagian yang paling atas ya. Kita tebal tengah itu judul berita. Kemudian yang kedua teras berita itu adalah paragraf pertama. Sudah benar teman-teman? Oke, bagus. Yang ketiga bagian isi dari paragraf kedua sampai paragraf 3, 4, 5, 6. Dari paragraf 2 sampai paragraf 6. Betul Mas Ilham? Betul. Tadi menyampaikan apa sama teman-teman? Itu siapa sama teman-teman? Enggak. Oke, sudah paham yang disampaikan Mas Hanafi tadi? Oke, baik. Sudah benar ya teman-teman ya apa yang disampaikan Mas Hanafi? Tepuk tangan untuk Mas Hanafi. Terima kasih Mas Hanafi. Oke. Dan terima kasih. Ya, hari ini kita akan mulai aktivitas kegiatan kita hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur dan pokok berita. Kalian sudah berkelompok, terima kasih sudah berkelompok ya. Kalian berkelompok ini bukan berita yang buat ya, tapi ini merupakan hasil dari kegiatan kalian menjawab pretest kemarin ya, yang sudah menjawab pretest kemarin. Kalian yang suka dengan berita kriminal saya kelompokkan jadi satu. Kemudian yang lebih suka olahraga ini juga saya kelompokkan jadi satu. Itu ya, ini sudah betul kelompoknya kemarin. Coba dicek juga. Ini kelompok apa ini? Kelompok satu apa ini? Materinya apa? Olahraga. Kemudian ini kelompok 2 olahraga. Kelompok 3 kuliner. Kelompok 4 apa? Materinya apa? Kuliner juga. Kelompok 5 sebelah mana? Kelompok 5 yang mana? Ini kelompok 5 ini tentang politik ya. Politik. Kemudian yang ke-6 ini tentang apa kemarin? Otomotif. Kemudian yang terakhir kelompok 7 adalah tentang apa kemarin? Hiburan ya? Hiburan dalam negeri ya? Ya baik. Bu Ika akan memberikan sebuah potongan-potongan teks berita atau puzzle berita yang nantinya akan kalian susun ya. Baik, mungkin di sini punya lembar kerja. Saya boleh minta bantuan satu orang untuk membagikan lembarnya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ini nanti kalian menyusun puzzle beritanya di sini. Silahkan nanti ditempelkan ya. Potongan-potongan beritanya itu sudah ada. Nanti silahkan ditempelkan di sini. Setelah ditempelkan disusun secara utuh, ya pastikan beritanya urut, jangan terbalik ya. Susunannya jangan terbalik. Setelah kalian selesai nanti menyusunnya sudah selesai, lalu kalian bisa ke depan mengonfirmasi dengan Bu Ika apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, nanti akan Bu Ika berikan teksnya secara utuh untuk kalian diskusikan yang di lembar yang kedua. Oke. Tentunya untuk yang kelompok yang lebih cepat dan tepat menyusunnya itu akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya kalian ini bekerja secara kelompok. Kalau kita minta tolong kesadaran diri kalian, ya siapa yang diantara dia anggota kelompoknya ini lebih paham, ya lebih mengerti tentang materi teks berita ini, bisa membantu teman-teman yang lain satu kelompoknya. Ya. Jadi ini namanya kerjasama kelompok, tidak boleh ada yang mendominasi, ya semuanya harus dibagi rata. Setelah nanti selesai, kalian akan ditunjuk untuk presentasi, ya beberapa nanti presentasi. Paham? Paham teman-teman semuanya? Paham. Baik, saya minta perwakilan masing-masing kelompok ke depan untuk mengambil puzzle-nya.
kemudian teks yang sudah benar dibagikan satu-satu idenya, kemudian nanti diidentifikasi unsur. Oke, terima kasih Fauzan. Oke, ini tadi tentang apa Mas Riza? Liburan ya? Berdasarkan 3, 4, 5, ya, terbalik dari paragraf yang 4 dan 5 ya. Sekarang kita identifikasi dengan paragraf yang semuanya ini saya teman-teman ya. Mengerjakan yang lembar yang ke paham? Aku bagaimana? Apa ya? Apa aku wis? Apa bagaimana? Misalnya apa? Kemudian bagaimananya bisa diisi dengan proses atau unsur pakai dengan dualnya si sepama selinoid nanti misalnya berikutnya sebenarnya atau bagaimana sesuaikan dengan konsepnya ya. Tulis salah satu informasi tambahan. Rizky, silakan berdiri dulu. Kita stretching sebentar ya. Stretching. Ya semuanya berdiri menghadap ke sini boleh menghadap ke sini. Baik menghadap ke sini menghadap ke depan. Oke. Kita ambil nafas sama-sama dulu. Tarik nafas, kemudian keluarkan ya. Dalam hitungan ketiga kita tarik nafas 1, 2, 3. Lepaskan. Kembali 1, 2, 3 tarik nafas. Dilepaskan. Oke. Mereka mengucapkan terima kasih kalian hari ini sudah mengerjakan dengan baik. Untuk itu kita coba kok the best bisa? Bisa. Bisa. Ayo coba the best. Kurang semangat, lesu semuanya. Yuk, dengan suara yang lebih lantang. Masa kalian sekian jumlahnya 30 berapa ini loh? Salah sama mereka ya. Yuk, kita ulang the best dengan suara yang lebih lantang, lebih semangat. Kita tunjukkan hari ini kita belajarnya semangat. 1, 2, 3. Coba the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, 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 I am the best. Oke, tepuk tangan untuk kalian silahkan. Baik, ini tadi setelah dicek ya untuk LKPD halaman yang pertama. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Eno. Jadi satu-satunya kelompok yang menyusun pasalnya cepat dan tepat. Tepuk tangan untuk kelompoknya Eno. Kita persilahkan untuk kita coba koreksi punyanya Mas Endo untuk yang kedua, lembar yang kedua, unsur dan pokok berita. Saya persilahkan kelompoknya Mas Endo untuk ke depan menyampaikan kepada teman-teman hasil diskusi bersama. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Unsur teks berita. Yang pertama, unsur berita. Faktor Fajar Rian tumbang di Malaysia Open 2024. Buru-buru dan kurang kontrol. Teras berita. Dicek teman-teman. Kompas.co. Fajar Alfian Muhammad Rian Adiyanto mengucapkan faktor kekalahan di perempat final Malaysia Open. Fajar Rian kalah. Satu ya, yang pertama Wika perlu koreksi. Yang pertama, ini presentasi kelompok. Jadi yang di depan itu yang berbicara juga jangan hanya satu orang ya. Jangan hanya Mas Eno. Tadi sebenarnya bisa itu dibagi-bagi. Misalnya tadi unsurnya siapa, kemudian bagian pokok beritanya siapa. Kemudian yang kedua tadi belum ada perkenalan ya teman-teman ya. Belum ada perkenalan. Walaupun di sini semuanya sudah kenal ya.
perkenalan. Gitu ya, Mas Eno ya. Baik teman-teman, kita koreksi sama-sama tadi hasil pekerjaan Mas Eno. Judulnya adalah untuk judul di bagian paling atas sudah betul ya teman-teman ya. Nah, kemudian teras berita ada di paragraf berapa Mas Eno? Paragraf pertama. Paragraf pertama, betul teman-teman? Teras berita ada di paragraf pertama. Kemudian isinya tadi ada di paragraf berapa Mas Ilham? 2 sampai 4. Tadi itu mengerjakan betul. Bagus. Untuk isinya 2 sampai 4 betul ya teman-teman ya. Kemudian pokok-pokok beritanya apa? Tadi coba dibacakan ulang Fadel. Untuk pokok beritanya tadi apa? Yang bagian apa tadi jawabannya apa? Faktor kekalahan di perempat final ya. Betul teman-teman? Untuk apa di sini adalah faktor tumbangnya ya, Fajarian atau kekalahan mereka di perempat final. Betul? Betul. Oke. Kemudian yang kedua adalah di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana tadi teman-teman? Di Malaysia. Betul ya? Di situ di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia. Betul sekali. Kemudian yang ketiga, kapan? Jumat tanggal 12 bulan Januari 2020. Teman-teman dicek kapannya betul? Jumat tanggal 12 Januari 2024 ada di bagian teras berita. Kemudian siapa? Siapa yang mengalami kekalahan? Di situ adalah Fajar Alfian Muhammad Rian Asia. ya, betul teman-teman ya. Fajar dan Rian. Kemudian apa lagi? Mengapa? Kenapa mereka sampai kalah? Kan begitu. Cara ngeceknya begitu. Mengapa mereka sampai kalah? Jawabannya adalah Terburu-buru dan kurang kontrol. iya, ada di paragraf berapa itu Mas Eno? Paragraf kedua. Oh ini ya. Kami terlalu terburu-buru. Baik, kami kurang kontrol sehingga mereka mengalami kekalahan. Terus bagaimana itu bisa kalian memberikan menambahkan informasi tambahan yang ada di sini dimasukkan di bagian bagaimana boleh atau nanti dampaknya mereka berarti mengalami kekalahan boleh gitu ya. Kemudian tadi ya untuk jawabannya sudah benar, dari pokok-pokok beritanya juga sudah benar, unsur beritanya tepat, menyusun puzzle-nya juga sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Eno. Hanya tadi penampilannya saja tadi yang masih kurang ya, hanya satu yang berbicara, kemudian belum ada perkenalan. Ya, terima kasih Mas Eno bisa dikumpulkan ke sini untuk LKPD-nya yang satunya juga. Yang lain juga demikian. Yang satunya juga. Yang satunya juga dikumpulkan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini teman-teman? Teks kita mau diapakan tadi? Diidentifikasi apanya? Unsur dan pokok-pokok berita. Dari kegiatan hari ini, coba kita tanya, yang paling kalian suka pada saat apa? Oke, Mas Ilham pada saat ada sumbernya. Kemudian apa? Kelompoknya Fatimah. Yang paling suka bagian yang mana untuk kegiatan hari ini? Oh, menata puzzle. Untuk kelompoknya Juna, hari ini bagian yang paling menarik menurut kamu apa? Menulisnya, oke. Suka menulis berarti Mas Juna ya. Kelompoknya Nasifah, bagus sekali. Kelompoknya Nasifah paling menarik menurut kamu hari ini kegiatannya yang mana? Dari setiap yang sudah kita lakukan? Oh, pas menata puzzle. Kalian suka menata puzzle? Ya, untuk kelompoknya dia pada saat membaca, karena kalian suka membaca dengan materi yang sesuai dengan minat kalian ya. Apa ini tadi tentang apa? Oh, kuliner. Tentang apa ini tadi? Mie ayam. Suka makan mie ayam? Baik teman-teman, setiap perwakilan kelompok silahkan mengumpulkan hasil diskusinya ke depan ya, dengan teks beritanya dikumpulkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Novi Kusumawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Surakarta, yang kebetulan kami berinstansi di SMP Negeri 6 Kota Surakarta.
Pada siang hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Ike dalam kegiatan diskusi pasca observasi kelas nih Bu Ike. Bu Ike, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita akan sedikit berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Baik Bu Ike, setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin, kira-kira refleksi apa yang akan Bu Ike sampaikan pada kegiatan diskusi kita kali ini? Oke, baik Bu. Untuk pembelajarannya yang kemarin sudah kita laksanakan, sebenarnya untuk seluruh tahapan sudah terlampaui ya Bu ya. Mulai dari awal sampai akhir sudah terlampaui. Namun ada satu hal yang saya kira ini perlu diperbaiki nantinya, yaitu tentang pemberian asesmen. Ya. Kemarin yang saya berikan adalah penugasan berupa diskusi kelompok. Nah, itu pada saat menyusun puzzle dan mencari unsur dan pokok berita itu. Nah, asesmen yang saya lakukan itu ternyata hanya bisa mengukur ketercapaian kelompok. Jadi belum bisa mengukur ketercapaian secara individu. Nah, itu yang mungkin perlu nanti ditambahkan di pembelajaran selanjutnya. Oh, jadi terkait tentang asesmen ya. Asesmennya baru untuk yang kelompok saja, individu belum. Nah, jadi gini Bu, setelah panjenengan bisa merefleksikan, nah kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang ini. Kira-kira dari apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi, apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan pada bagian asesmennya? Dari asesmennya panjenengan inginnya ya seperti apa, atau mungkin kemarin ada sedikit perbaikan pada waktu rencana pembelajaran di kelas? Iya, betul sekali Bu Novi. Ya, jadi untuk asesmen terutama yang diagnostik ya, diagnostik awal. Pertama itu saya melaksanakan pembelajaran dengan memetakan peserta didik berdasarkan peminatan mereka terhadap media berita yang digunakan. Apakah mereka lebih suka media cetak ataukah media elektronik. Tapi karena keterbatasan waktu dan lain hal, saya merubah walaupun itu sudah ada di asesmen diagnostiknya sudah ada, untuk pertanyaannya itu sudah ada. Cuma untuk pelaksanaan pembelajarannya saya mengubahnya menjadi memetakan peserta didik itu berdasarkan peminatan mereka terhadap kategori berita. Jadi saya pilihkan mereka yang menyukai pendidikan siapa saja, kemudian yang menyukai politik, kesehatan, olahraga dan seterusnya. Itu saya kelompokkan jadi berdasarkan kategori, bukan berdasarkan media. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tadi yang perlu saya sampaikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa asesmen yang saya lakukan itu baru mengukur ketercapaian setiap kelompok. Jadi belum mengukur ketercapaian tiap individu. Mungkin nanti perlu diperbaiki dengan cara menggunakan media interaktif untuk asesmen formatifnya, jadi lebih menghemat waktu dan kemampuan peserta didik setiap individu itu bisa terukur begitu. Jadi di bagian ya Bu asesmennya. Jadi untuk di bagian asesmen awalnya kemarin dari yang mulai pemilahannya berdasarkan media cetak atau elektronik, panjenengan ganti lagi menjadi kesukaannya, peminatan terhadap kategori peminatan terhadap kategori berita. Kemudian dari segi asesmennya panjenengan juga kemarin memang belum menggunakan asesmen formatif untuk individu ya, jadi baru menggunakan asesmen formatif untuk kelompok. Nah, rencananya kalau panjenengan ingin menggunakan asesmen individu, panjenengan penilaiannya nanti menggunakan asesmen yang seperti apa? Yang formatifnya apakah nanti menggunakan mungkin bisa media atau mungkin hanya dengan menyebarkan lembar jawab atau lembar soal seperti itu. Maksudnya untuk perbaikan selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya saya ingin menerapkannya ya menggunakan media interaktif. Nah, salah satunya ya nanti saya harus belajar tentunya terlebih dahulu. Beberapa media interaktif saya sudah ya bisa untuk melaksanakan, tapi mungkin saya perlu belajar lagi, lebih banyak lagi tentunya, supaya nanti siswa itu juga dalam pembelajaran juga merasa senang, juga tidak bosan demikian. Kalau kemarin Bu, dari pembelajaran yang kemarin, apakah siswa merasa senang dengan metode yang panjenengan terapkan kemarin? Ya beberapa, kalau kita melihat minat siswa terhadap berita itu kan sebenarnya siswa itu kan sama sekali tidak minat terhadap berita teks, terutama teks, karena bahasa Indonesia kan basicnya teks. Tapi karena kemarin saya sudah memilah dan memetakan berdasarkan kesukaan mereka, itu mungkin bisa lebih
tertarik di situ, lebih tertarik di situ. Kemudian kemarin juga saya menggunakan dengan game puzzle itu, lah itu mereka tertariknya di situ, lebih senangnya di situ. Jadi anak-anak menjadi lebih tertarik nih karena ada gamesnya juga. Jadi dari hasil percakapan kita ini, nah kira-kira panjenengan rencana tindak lanjutnya untuk panjenengan dan untuk siswa sendiri untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa? Nah, kalau untuk pembelajaran terhadap siswa untuk peserta didik itu saya ingin mencoba project based learning ya Bu ya. Jadi saya ingin mengembangkan, tentunya nanti dengan menyesuaikan modul ajar yang saya buat harus disesuaikan. Kemudian medianya juga demikian, menggunakan media yang lebih interaktif untuk bisa mendukung pembelajaran, bisa memihak kepada siswa, lebih membuat siswa itu lebih tertarik lagi, merasa bahagialah yang mengikuti pembelajaran, jadi tidak bosan. Kemudian untuk diri saya sendiri, saya ingin meningkatkan kompetensi ya, kompetensi pedagogi saya itu melalui pelaksanaan diklat atau seminar itu terutama tentang media pembelajaran itu tadi, yang mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi. Baik, berarti rencana tindak lanjutnya yaitu bisa menggunakan metode yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk panjenengan sendiri untuk pengembangan karir juga ya, mengikuti diklat atau UHT yang mungkin bisa diselenggarakan oleh sekolah ataupun oleh pihak penyelenggara lainnya. Baik Bu Ike, kalau dari kami, catatan kami setelah kami melaksanakan observasi kemarin, pembelajaran di kelas Bu Ike alhamdulillah menyenangkan, sudah terstruktur sesuai dengan modul yang panjenengan rencanakan juga. Nah, kedepannya semoga bisa lebih menarik lagi, dengan ditambahi kuis-kuis interaktif lagi supaya anak lebih menyenangi lagi dengan pembelajaran yang panjenengan berikan. Baik, terima kasih Bu Ike untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih juga untuk masukannya. Sama-sama Bu Ike. Nah, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, pada edisi observasi selanjutnya jika kita masih diberi kesehatan. Nah, saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah tadi mengamati untuk proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Novi pasca observasi setelah pelaksanaan di dalam kelas. Jadi di sini Ibu Novi bagus sekali sudah melontarkan pertanyaan refleksi dari rekan sejawat pada saat selesai pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Nah, dari sini muncul suatu permasalahan dan Ibu Novi juga bisa menggali potensi yang ada pada diri rekan sejawat sehingga tidak ada dari pihak lain atau dari manapun yang memberitahukan begini penyelesaian permasalahannya, tetapi Bu Novi dapat menggali potensi yang ada pada diri dari rekan sejawat untuk dapat menyelesaikan permasalahan, karena proses coaching juga dapat digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan, selain juga untuk bisa menggali potensi yang ada pada diri orang yang di coaching tersebut. Mungkin itu penguatan dari saya, Bu Novi. Tetap semangat, dan sekarang yang jelas kita bisa lebih mengembangkan diri, karena sekarang kan baru tentang coaching. Di sini manfaatnya yang jelas kan sebagai CGP jelas sudah mengetahui pasti bagaimanakah proses coaching tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu Novi, untuk penguatan. Terima kasih Ibu untuk penguatannya. Oke.